Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Hikmah, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Saya berasal dari kategori 2, kelas P. Berikut saya akan menampilkan video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semuanya? Luar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Biasa, biasa. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, lihat dulu di sekitarnya apakah ada sampah, kursi dan mejanya sudah rapi, Ananda? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Ini mejanya patah satu, Bu. Gimana caranya, Bu? Ganti aja sama yang bagus di belakangnya ya, Ananda. Nah, ya, Bu. Oke. Ketua kelasnya siapa? Haikal, Bu, Haikal. Oh, Haikal. Ya. Ananda Haikal, silakan disiapkan sebelum kita memulai pembelajaran. Baiklah kawan-kawan, Eh, kita sama-sama membaca doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita diberi keridhaan oleh Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Allahumma zidna ilma warzuqna Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan absen. Sardona, Hadir, Bu. Muhammad Haikal, Bu. Dorina Frianto. Nggak ada Dorina Frianto? Hadir, Bu. Oh, hadir. Bu, atau dengar nih, Bu. Oh, Nasiruddin, Hadir, Bu. Sri Safri Yulianingsi. Sri Safri Wahyu Nengsi, Bu. Oh, Sri Safri Wahyuningsi. Hadir, Bu. Rahmania Ulfa. Ada Rahmania Ulfa? Hadir, Bu. Maaf, Bu. Oh, ya. Ajrul Aswad. Izin, Bu. Katanya pulang pergi makan. Oh, ya. Osmi Hendri ada? Hadir, Bu. Terlambat Oke, mungkin, Bu. Bu. Hadir, Bu. Osmi hadir, Bu. Asanita Kuima. Hadir, Bu. Ada Sani? Oh, hadir. Iya. Alhamdulillah ada satu orang ya yang nggak hadir ya. Un- Baiklah, sebelumnya Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita. Oke, silakan Sani, tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami makna syaja'ah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami jenis-jenis syaja'ah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah syaja'ah. Ya, terima kasih ya Sani. Sama, Bu. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu yang lalu? Tentang foya-foya, masih ingat Ananda? Ya, Bu. Masih. Apa itu foya-foya, Rahma? San harta, Bu. Boros, Bu. Boros, menghambur-hamburkan harta. Yang lainnya, Osmi Hendri, Ya, Bu. Apa, Bu? apa itu sifat berfoya-foya, Osmi? Membeli banyak-banyak. Membeli membeli baju, membeli kelereng,
Membeli gambar yang Ya, tidak membeli bermanfaat, Bu. sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Baiklah, Anda Iya, Bu. semuanya, materi kita pada hari ini itu tentang sajaah. Pernah Anda semua mendengar sajaah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa itu sajaah? Siapa yang tahu arti dari Saya, Bu. sajaah? Siapa itu tadi tuh? Mai? Mai Sari, Bu. Ya, apa Mai? Apa itu sajaah? Saja itu berani, Bu. Berani? Membela kebenaran. Berani dalam membela? Membela Kebenaran. kebenaran. Oke, sebelumnya Ibu mau menampilkan video. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Pilih videonya, Bu. Ini ada kelihatan, Ananda? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini kan ada translate-nya di sini, jadi silakan dengarkan yang bahasa Indonesianya aja ya. Dilihat aja translate-nya, Ananda. Silakan ditonton videonya terlebih dahulu, nanti Ibu minta salah satu menanggapi video yang Ibu tampilkan ini ya. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید. با تشکر. اوکی. نظم کلاسی حفظ کنید. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنید. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5. نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با مثل سوال نیست. فهمیدی؟ فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنید و بنویسید. 2 به علاوه 2 آقا جفه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی بوده چیز حدس داد؟ چقدر من سوال میبری؟ آقا فقط بخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 میشه. تو برگردم. Oke, baiklah. Ananda, itulah sekilas video yang Ibu tampilkan. Siapa yang dapat memberikan tanggapan terhadap video ini? Saya, Bu. Siapa? Rahma? Oke, Ya, silakan Rahma. kasih, Bu. Dari video yang Ibu tampilkan, yaitu menceritakan seorang anak yang membela diri tentang jawaban yang ia yakini benar dengan jawabannya. Sehingga dengan dia membela dirinya atas jawaban yang benarnya, dia rela mengorbankan apapun demi meyakini bahwa apa yang ia yakini itu benar. Terima kasih, Bu. Ya. Benar ya. Jadi kalau kita merasa kita benar, jadi jangan pernah untuk takut terhadap siapapun. Baiklah Ananda, untuk penguatannya Ibu akan menampilkan materinya.
Ada kelihatan Ananda? Ada, Bu. Ada? Ada. Oke. Materi kita tentang sajaah. Di sini ada pengertian sajaah dalam Islam. Sajaah dalam Islam adalah keberanian yang didasari oleh iman, akal sehat, dan moral yang tinggi. Jadi bukan sekedar keberanian saja. Karena sajaah melampaui sekedar mengatasi rasa takut dan melibatkan tindakan yang benar dan bertanggung jawab bahkan di tengah bahaya atau kesulitan. Nah, jadi di sini ada pentingnya sifat sajaah terhadap seorang muslim. Yang pertama yaitu membela kebenaran, yang memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan melawan ketidakadilan, bahkan ketika menghadapi ancaman. Yang kedua yaitu menjalankan tugas, memberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu menghadapi cobaan, memberikan ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup yang sabar dan optimis. Setelah itu ada bentuk-bentuk sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berani berpendapat, yang artinya menyatakan pendapat dengan tegas dan lugas meskipun berbeda dengan pandangan mayoritas tanpa takut disalahkan. Yang kedua, berani meminta maaf. Jadi ketika kita mempunyai rasa salah atau walaupun hal sedikit saja, kita harus berani untuk meminta maaf terhadap siapapun. Dan yang ketiga itu adalah berani menolong. Kita tidak boleh melihat siapa yang kita tolong, tetapi ikhlaslah dalam menolong orang lain. Karena jika kita menolong orang lain, itu akan balik ke kita kepada diri kita sendiri. Selanjutnya ini ada contoh tokoh yang memiliki sifat sajaah. Yang pertama itu Nabi Muhammad. Beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan, baik tantangan dalam dakwah maupun dalam perang. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi musuh Islam. Dan juga ada di sini tokoh R.A. Kartini yang berani memperjuangkan hak-hak perempuan. Cara mengembangkan sifat sajaah. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri. Karena kalau kita mengembangkan ke diri sendiri, itu mengembangkan kesadaran diri dan memahami kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Karena itu adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan kita untuk menuju perbaikan diri. Yang kedua itu adalah menguatkan iman. Nah, siapa Anda yang tahu bagaimana cara memperkuat iman kita? Cara memperkuat iman? Banyak baca Quran, Bu. Memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak sholat malam, Bu. Sholat malam. Berzikir. Menjalankan perintahnya, Bu. Menjalankan perintah Allah. Jangan sampai pernah ada yang meninggalkan sholat. Dan yang ketiga itu ada mengikuti sunnah Rasulullah. Apa saja sunnah Rasulullah? Bersiwak, Bu. Bersiwak. Apa lagi? Memakai parfum, Bu. Memakai wangi-wangian ketika apa? Sholat. Ketika menghadap Allah boleh ya. Apa lagi sunnah-sunnahnya? Pakai jenggot, Bu, sedikit. Banyak Pakai lah. jenggot. Jadi banyak ya sunnah-sunnah Rasulullah yang wajib kita ikuti. Selanjutnya hambatan. Ada beberapa hambatan dalam menumbuhkan sifat sajaah. Yang pertama adalah rasa takut. Rasa takut itu adalah perasaan yang muncul ketika seseorang menghadapi situasi atau hal yang dianggap berbahaya atau mengancam. Yang kedua itu ada keraguan dari diri sendiri atau perasaan tidak yakin dan kurang percaya diri terhadap kemampuan atau potensi yang kita miliki. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan.
kalau ketidakketahuan itu atau keterbatasan dalam pemahaman suatu hal, baik itu pengetahuan teknis, emosional. Jadi ketika kita merasa kurang pengetahuan dalam satu bidang, maka memungkinkan merasa terhalangnya untuk maju mengambil langkah-langkah yang penting dalam hidup kita. Bu, permisi Bu. Ya, mau kemana, Dori? Mau keluar bentar Bu. Oke. Mau cari minum. Ya, segera ya. Ya Bu. Ah, Oh, sampai di sini paham Ananda? Insya Allah. Paham Bu, insya Allah Bu. Hmm. Baiklah, selanjutnya ada yang mau bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan? Ada, Bu. Ya, silakan. Sani? Jadi begini, Bu. Dia kan ceritanya membantu temannya dalam ujian supaya sama-sama lulus nanti naik kelas bersama. Tapi gimana tuh, Bu? Kan niatnya baik tuh. Apakah enggak masalah dibantu aja? Kan kalau tinggal nanti umurnya lagi, ya usianya juga udah. Apakah nanti kalau kita bilang ke guru yang lain, nanti dibilang lo apa? Lain pula kan. Nah, jadi gimana tuh, Bu? Boleh tuh, Bu. Dia udah berusaha, Bu. Cuman otaknya emang segitu kemampuannya, Bu. Kasih, Bu. Ya, makasih ya Sani. Kalau kita menolong orang lain, kalau dalam hal kebaikan boleh nggak? Boleh, Boleh. kebaikan Kalau- boleh. Jadi kalau kita menolong orang lain itu harus tergantung dengan situasi. Jadi kalau misalkan dalam hal kebaikan, berarti kalau kita ingin menolong orang lain, kalau memang dalam kebaikan itu diperbolehkan. Tapi berbeda dengan hal yang buruk, dengan sesekali kita melakukan hal yang dilarang oleh agama. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 itu ada Faizal Bakri, Nashiruddin, Rahmania Ulfa, dan Mai Juwita Sari. Yang kedua, kelompok 2 itu ada Ajrul Aswad, Ahsanita Kuima, Muhammad Haikal, dan Sri Safri Wahyuningsi. Dan kelompok 3 itu ada Dori Novrianto, Syahratun Najmi, Thelma Putra, dan Ria Oktaviantina. Nah, jadi tugasnya untuk kelompok pertama itu adalah mencari tentang makna sajaah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, untuk kelompok 2 itu mencari tentang jenis-jenis sajaah menurut pendapat ulama. Yang untuk kelompok 3 itu mencari tentang hikmah sajaah menurut para ulama. Jadi silakan Anda duduk per kelompok, Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah siap, kita langsung presentasi perwakilan saja satu dari masing-masing kelompok. Silakan dimulai diskusinya, Ananda. Iya, Bu. Baik, Bu. Itu ada link yang Ibu kirim, itu bisa lewat dari Gamma, cari di Canva, ChatGPT, boleh ya. Sudah siap, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oh, kelompok 1 tadi, siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 itu ada Faisal, Nasiruddin, Rahmania, dan Mai. Ya, yuk Pak Nas. Yang lagi batuk, Silakan Pak. dipresentasikan hasil diskusi per kelompoknya. Tentang apa tadi, Bu? Tentang makna Kita sajaah orang yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, kelompok 1. Kelompok 1 yang presentasi Nasyuruddin, silakan. Ya.
Oke, tunggu sebentar, Bu. Ya. Baik, Bu. Baiklah, kami dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan masalah makna sajaah di dalam Al-Quran dan hadis. Yang dapat kami simpulkan ialah sajaah itu adalah sikap berani dan tegas dalam dan menghadapi kesulitan. Ini, Bu, sesuai sejalan dengan Al-Quran. Misalnya, sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Nas. Ya, Bu. Oh, ada pertanyaan kepada kelompok 1? Tidak? Pas, Bu. Oh, pas. Bu. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, siapa perwakilannya yang presentasi? Tentang apa tadi, Bu? Tentang jenis-jenis sajaah menurut para ulama. Saya Bu Sri, Bu. Oh, Sri. Oke, silakan Sri. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis sajaah menurut ulama. Ada 4 jenis sajaah menurut para ulama. Yang pertama, sajaah fisik. Sajaah fisik ini berkaitan dengan perjuangan di medan perang. Yang kedua, sajaah moral. Sajaah ini mencakup keberanian untuk berkata jujur, berpegang pada prinsip, dan menghadapi tekanan dengan hati yang teguh. Yang ketiga, sajaah mental. Sajaah ini berhubungan dengan keberanian untuk menghadapi tantangan mental dan psikologi dalam kehidupan seperti kesulitan, kegagalan, dan kekecewaan. Yang terakhir, ada sajaah dalam mengendalikan diri. Sajaah ini melibatkan keberanian untuk mengendalikan diri, terutama dalam situasi yang penuh emosi seperti marah, cemas. Nah, keberanian ini sangat penting dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat. Hanya sekian, Bu, dari kelompok kami. Ya, terima kasih ya, Sri. Ada pertanyaan kepada kelompok 2? Tidak ada? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa presentasi? Kelompok 3 itu ada Dori, Najmi, dan Ria. Siapa yang mau presentasi? Ya, saya Bu. Hikmah kan, Bu? Iya, hikmah Ya, saja. baik. Ya, baik, Bu. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang hikmah atau manfaat dari sajaah. Yang pertama itu ialah menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua, menghadapi ujian dengan sabar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, ada menumbuhkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, memperkuat iman dan ketakwaan. Itu dia hikmah dari sajaah. Sekian dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Najmi. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil dan tampilannya sangat bagus. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Oke, berarti Ananda sudah paham ya tentang materi sajaah yang Ibu sampaikan tadi? Ya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Oh, berarti sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajarannya. Sajaah adalah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Bukan hanya yang berkaitan dengan keberanian fisik, tetapi juga mencakup keberanian moral, spiritual, dan intelektual untuk menghadapi tantangan hidup. Seorang Muslim akan dihadapkan pada pilihan sulit di mana ia harus memilih antara kebenaran dan kebohongan, keadilan dan kezaliman. Setiap Muslim pasti akan menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidupnya, baik berupa kesulitan ekonomi, sakit, kehilangan orang yang kita cintai, atau ujian-ujian lainnya dalam kehidupan. Jadi dengan kita mengingat Allah,
bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir Allah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi itulah materi kita pada hari ini, Ananda. Untuk selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan link yang akan Ananda isi di Google Form. Jadi nanti setelah selesai mengisi formulirnya, mengisi jawaban semuanya, kirim lagi ke grup. Jadi di sana nanti Ibu akan menilai tes yang sudah Ibu kirim. Dan juga untuk minggu depan itu kita akan melaksanakan setoran hafalan. Jadi Ananda boleh diangsur menghafalnya di rumah. Yang dihafal itu Quran Surat Al-Ahzab ayat 69 dan Quran Surat At-Taubah ayat 24. Baik, Bu. Bu. Oh, enggak, ayatnya saja ya. Oke, Jadi Ananda boleh angsur ngafalnya di rumah. Biar minggu depan kita mengulas materi kembali dan bisa langsung setoran. Baik, Paham Bu. ya Ananda? Paham, Bu. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.